Di video ini gue bakal membahas salah satu pertanyaan netizen juga, itu kalau misalkan reksadana atau aplikasi reksadana ngambil keuntungannya dari mana? Nah, di video ini gue akan coba bahas ke kalian. Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, aplikasi reksadana. Aplikasi di reksadana tuh sebenarnya ada banyak di luar sana. Ada Ajaib, ada Bibit, ada Tanam Duit, ada Peluang, dan lain sebagainya. Ini gue akan ambil contoh Bibit ya. Gue share screen dulu di sini. Nah, oke, kita ambil salah satu contoh, salah satu reksadana. Manulife obligasi unggulan kelas A. Ya. Nah, reksadana itu ngambil keuntungan dari mana sih? Aplikasi reksadana ya, maksud gue ya. Kayak Bibit dan Ajaib dan teman-teman sebagainya ya. Itu ngambil keuntungan dari yang namanya sharing fee. Sharing fee itu apa sih? Itu adalah pembagian keuntungan antara manajer investasi dengan pihak aplikasi reksadana. Jadi mungkin kan kalian bingung nih, kok pembelian reksadana tidak ada biaya beli ataupun jual kan? Nah, mereka dapat keuntungan dari mana? Ya dari situ guys, dari yang namanya sharing fee tersebut. Nah, sharing fee tersebut ya, setiap manajer investasi dan aplikasi reksadana ketentuannya beda-beda, tergantung di deal-dealannya berapa. Nah, intinya kan gini, bahwa manajer investasi adalah apa ya? Dia tuh yang punya produk. Produknya namanya reksadana. Reksadananya itu ada banyak, ya kan? Nah, si Apert atau semacam kayak Bibit, Ajaib, Tanam Duit itu adalah sebagai apa ya? Sebagai agent yang mana mereka itu menawarkan produk reksadananya si manajer investasi, ya. Nah, mereka akan dapat keuntungan dari pembagian hasil dengan manajer investasi ini. Ya, jadi itu ya bakal dibagi keuntungan lah. Misalkan dari Bibit nih, oh untuk reksadana A terkumpul dana kelolaan segini, ya. Ya udah nanti pembagian hasilnya berapa persen nih, ya itu nanti bakal ada hitungannya sendiri. Intinya kalian bisa lihat sebenarnya di expense ratio. Ini kita ambil contoh Manulife obligasi bulan ya. Ini expense ratio. Expense ratio di sini itu menandakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Salah satunya itu adalah yaitu ya pembagian keuntungan dengan pihak si Apert. Semakin ya gede berarti mungkin ya pembagian keuntungannya juga gede dengan pihak aplikasi. Cuman sebenarnya biaya dalam pengelolaan reksadana itu nggak hanya itu guys. Ada biaya maintenance, biaya promosi reksadana, biaya apa itu kan digabungin semua. Intinya misalkan di sini 1,39%. Udah seperti itu. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini keuntungan reksadana itu udah bersih. Jadi enaknya seperti itu. Jadi kalian jangan mikir, oh berarti nanti dari keuntungan ini kita bakal kurangin ke sini. Enggak. Ini udah bersih guys. Ya, jadi emang udah dikurangin sebelumnya seperti itu. Dan setahu gua itu sih alasan bagaimana caranya si Apert ini dapat duit gitu ya. Karena mungkin kan kalian akan jadi pertanyaan dong kalau misalkan mereka ini dapat duit dari mana? Pasti ini begini-begini, pasti begini. Nah, makanya gue jelasin bahwa mereka tuh dapat duit dari pembagian keuntungan antara manajer investasi dengan pihak Apert. Apert itu dia dapat duit karena ya udah bantuin jual. Sama kayak gini deh, lu nih, ada orang nih, dia punya usaha toko apa, lu bantuin dia jual. Lu nggak ngambil keuntungan dari apa ya, markup ini barang yang dijual tetap sama. Cuman lu nantinya kasih tahu sama yang punya toko gede,
nih lakunya segini di gue, ya udah nanti bakal ada sistem deal-dealan nih, kira-kira berapa buat si upper, yang mana buat katakanlah gue sebagai orang yang bantuin jual, sama yang produsen utamanya gitu. Intinya gitu aja, kayak lu bantuin jual barang orang, terus nanti lu dapat komisi dari dia. Intinya kayak gitu. Jadi nggak ada tuh yang istilahnya mainin dana lah atau apa. Orang agent penjual efek reksadana atau kayak bibit dan semacamnya kan dia juga nggak ngotak-atik duit lu gitu. Kan duit lu juga diamanin di bank dia. Makanya jadinya kalau misalkan terjadi apa-apa pun ya nggak usah takut ya orang itu uh, duit nggak di situ kok gitu. Ada di BK dan portofolio kita tercatat di KSE, ya lu bisa ambil data lo di KSE, kasih tahu ke manajer investasi, selesai. Lo bisa dibantu untuk pencairan kalau misalkan ada masalah. Gitu loh. Jadi jangan sekali-kali, gue sering banget tuh ngelihat orang komen tuh kayak apa ya? Wah, nanti apa 10 tahun lagi dana ini bakal aman ya untuk ditarik. Iya, sekarang lo mikir aja kalau misalkan kayak tadi yang gue jelasin, ya berarti kan aplikasi itu cuma bantuin jual gitu. Jadi kalau aplikasi bermasalah kan portofolio lu tercatat di satu lembaga yang namanya KSE. Nah, nanti lo bisa kasih ke manajer investasi. Dan akhirnya dibantu seperti itu. Mudah-mudahan mencerahkan juga. Nah, buat kalian yang setelah ini termotivasi ya atau merasa yakin kalian ingin invest ya reksadana di aplikasi ya terserah lah mau bibit kayak mau ajaib kayak mau apa, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kalian bisa entah dapat cashback berupa reksadana, bisa cashback berupa saham, kalau misalkan ajaib berupa saham, kalau misalkan bibit itu berupa reksadana, ya seperti itu bebas lah. Tapi itu optional, tidak harus. Kalau kalian mau silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke semuanya, apabila video ini sangat menginspirasi kalian, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.